Tuhan, perkenalkan nama saya Trivena Aprilia Langga, saya mahasiswi STT Rumah Murid Yesus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Nah, saat ini saya akan memaparkan video pembelajaran dari mata kuliah Spiritualitas 2 dengan judul materi Hamba Tuhan dan Seksualitas. Kita masuk dalam pengertian seks. Secara umum, seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Dalam konteks kekristenan, seks ini diciptakan oleh Tuhan, artinya Tuhan menciptakan seks dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Faktor yang mempengaruhi seksualitas adalah genetik dan lingkungan. Kedua hal ini berpengaruh terhadap tingkat keseksualitasan seseorang. Nah, faktor genetik dalam seksualitas merujuk pada pengaruh genetik atau warisan genetik yang mempengaruhi orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual seseorang. Contoh sederhana dari faktor genetik dalam seksualitas adalah kemungkinan adanya kecenderungan keluarga dengan anggota LGBT dalam artian lesbian, gay, bisexual, and transgender. Nah, jika ada anggota keluarga yang identik atau kembar identik yang juga LGBT, maka ada kemungkinan faktor genetik yang mempengaruhi orientasi seksual mereka dan mencondong ke hal-hal seperti itu. Sementara itu, faktor lingkungan dalam seksualitas merujuk pada pengaruh dari lingkungan sosial, budaya, dan pengalaman individu yang mempengaruhi orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual. Contoh sederhana dari faktor lingkungan dalam seksualitas adalah pengaruh teman sebaya, pendidikan seksual di sekolah, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat terkait dengan seksualitas. Nah, seksualitas itu sendiri adalah segala yang menyangkut seks, yaitu hubungan seks, hubungan intim. Tapi kita harus tahu bahwa seksualitas adalah rancangan Tuhan. Tuhan yang merancang, Tuhan yang menciptakan seks. Dan hanya ada dua jenis seks, yaitu perempuan dan laki-laki. Dalam banyak agama, terutama dalam agama Kristen, seks dianggap sebagai suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dinikmati dalam konteks pernikahan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita. Seks dianggap sebagai ekspresi cinta, kesatuan, dan keintiman antar suami dan istri. Jika seks dilakukan di luar pernikahan atau dalam konteks yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika agama, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama dan dapat dianggap sebagai dosa. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan mengenai seksualitas dan dosa dapat bervariasi antar agama-agama dan kepercayaan individu. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran agama mereka sendiri. Penting juga untuk menghormati pandangan atau keyakinan orang lain dalam hal ini. Nah, 1 Petrus 2 ayat 24, itu dosa merusak dari dalam, sehingga muncul pertanyaan kenapa sekarang LGBT berkeliaran? Ya, karena dosa ada di mana-mana. Kenapa seks itu nikmat juga? Sederhana saja, kalau seks tidak nikmat, manusia tidak akan melakukannya. Seks itu enak, sehingga banyak orang melakukannya. Dan mereka sudah melebih-lebihkan hal tersebut. Mereka sudah menyimpang sehingga dapat dikatakan dosa. Walaupun pada faktanya seks itu melelahkan, berdampak menyakitkan, seks itu sebenarnya menyusahkan. Contohnya perempuan yang melahirkan, dampak dari seks atau hubungan intim, yaitu dengan perempuan hamil kemudian melahirkan, itu adalah hal yang menyusahkan. Tetapi kenapa sampai banyak orang melakukan hal ini? Karena nikmat, sehingga orang terus dan condong melakukan hal tersebut. Mengapa ada seksualitas? Karena Tuhan telah merancangkan seksualitas itu. Sebenarnya bahwa ini merupakan rencana Tuhan. Jika kita memahami latar belakang seksualitas, maka kita akan memiliki seksualitas yang sesuai dengan rencana Tuhan. Alasan mengapa ada seksualitas, yaitu Tuhan mau agar kita melakukan amanat budaya maksud saya. Potensi beranak cucu, Kejadian 1 ayat 28. Tujuan Tuhan untuk melaksanakan amanat budaya. Seksualitas adalah cara Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab potensi yang Tuhan percayakan. Tuhan menciptakan, mendesain seksualitas karena sebuah alasan. Nah, supaya manusia bisa melaksanakan amanat budaya tersebut, sebenarnya Tuhan menciptakan seks itu dengan kudus, tetapi banyak orang menyalahgunakannya, terutama
bagi kita orang-orang percaya, jangan kita sampai salah menggunakan seksualitas itu. Terutama bagi kita hamba-hamba Tuhan harus menjaga diri kita agar kita tidak salah dalam berbuat seksualitas. Lebih baiknya kita melakukan seksualitas itu dalam pernikahan yang sah antara dua orang, laki-laki dan perempuan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.